pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita baca ayat ini, kita renungkan baik-baik di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia inilah tandanya bahwa kita mengasihi, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan iman kita. Silakan duduk, saudara. Saya baca ayat yang terakhir. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Saya ingin tekankan sekali lagi, kita masih ada dalam Faith and Grace. Minggu lalu saya katakan bahwa grace adalah kasih Allah kepada kita, tetapi iman adalah kasih kita kepada Allah. Amin. Jadi kedua-dua ini berjalan secara paralel, saudaraku. Saudara, kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, saudaraku, kasihnya bukan hanya sekedar janji ataupun kata-kata saja, tetapi Allah buktikan, Allah tunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita penuh dengan pengorbanan. Saudaraku, ketika kita bicara kasih, tentunya kasih itu penuh dengan pengorbanan. Saudara, kasih memang penuh dengan pengorbanan. Ya, sebagaimana Allah tunjukkan bagaimana cara Allah mengasihi kita, sebaliknya juga kita. Bagaimana cara kita mengasihi Allah, dasar yang paling utama adalah pengorbanan. Ketika suami dan istri sebelum mereka menjalinkan hubungan, saudaraku, masuk dalam bahtera rumah tangga, tentunya saudaraku, kedua belah pihak, saudaraku, ingin melihat apakah benar-benar si dia, laki-laki, itu mencintai saya. Sebaliknya juga, si pria ingin melihat apakah benar-benar calon saya ini benar-benar akan mengasihi, mencintai saya. Saudaraku, dengan apa? Dengan salah satunya adalah dengan pengorbanan. Ini yang paling penting, ini yang paling mendasar. Saudaraku, kalau ada orang berkata, aku mengasihimu, dan Anda tidak pernah melihat dia berkorban kepada saudara dalam bentuk apapun, saudaraku, dia menunjukkan kasihnya kepada saudara, walaupun saudaraku hanya beli obat di Walgreens, itu sebuah pengorbanan. Walaupun hanya $5, saudara sementara sakit dibelikannya mie, itu juga sebuah pengorbanan. Amin. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa ada kedua sisi ini
saling, saudaraku, bekerja sama. Ini menjadi satu sinergi, saudaraku, menjadi kekuatan. Saudaraku, bayangkan ketika suami dan istri begitu mereka saling mencintai, waduh saudaraku, luar biasa. Ya, mereka menjadi satu kekuatan yang hebat. Sama halnya juga, saudaraku, ketika kita mengasihi Allah. Saudaraku, cinta itu begitu kuat bagaikan maut. Wah, itu kata pepatah. Cinta, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita tidak menggunakan kata cinta, karena cinta itu dalam terjemahan aslinya eros. Eros artinya nafsu. Jadi bagi orang percaya, kita harus saling berfileo, sesatu sama lain, beragape dengan Tuhan. Amin. Kita tidak menggunakan cinta, kita menggunakan kasih. Boleh suami istri ketika ada di, saudaraku, di kamar privacy, saudara sementara bercinta di situ. Nah, saudara, kita melihat di sini jelas sekali bahwa, saudara, iman itu adalah wujud kita mengasihi Allah. Jadi, saudaraku, sebagaimana Allah mengasihi kita dengan penuh pengorbanan, kita juga harus mengasihi Allah dengan penuh pengorbanan. Tadi saya di belakang ada pertanyaan berat. Ini pertanyaan ini sudah sejak dari dahulu kala. Oke. Ini pertanyaan sudah lama. Bagaikan pertanyaan ini pertanyaan di seminari, saudara. Ya, ada jawaban-jawaban yang ilmiah, tapi ada jawaban-jawaban yang sederhana. Saya ditanya sama saudara Stephen, dia memang suka nanya, saudara. Pertanyaan juga luar biasa, hebat-hebat pertanyaannya, saudara. Ya, pertanyaan-pertanyaan orang dunia, bukan karena dia sengaja ingin mencoba saya, karena pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan juga kepada dia. Jadi dia tanya kepada saya. Dia tanya begini, pastor, ada teman saya berkata begini, bertanya, why bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk, yang jahat terjadi kepada orang baik? Dia kasih contoh, temannya bertanya, contohnya di Connecticut, saudara, terjadi pembunuhan. Temannya sempat tinggalkan Tuhan, kalau saya tidak salah, ya, salah dengar. Saya katakan begini, kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Tidak ada rencana dan rancangan Allah yang jelek, buruk, ataupun jahat sama kita. Amin. Saudara setuju dengan saya? Ada ayat berkata demikian, saudaraku. Wah, di depan ada yang besok. Nah, saudaraku, kita lanjut ke pertanyaan ini. Nah, sudah kita lihat. Kenapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang baik? Saudaraku, kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Jawabannya adalah sederhana. Tapi kalau saudara mau kritis boleh juga. Tapi saudaraku, kita nggak mau pusing-pusing di situ. Karena ini pun jadi bahan perdebatan. Ujung-ujungnya orang yang tidak senang dengan statement ini yang sederhana, ujung-ujungnya mereka ateis, mereka benci Tuhan, mereka mencoba, saudaraku. Ya, kita harus hati-hati. Kenapa, saudaraku? Kita tahu Allah tidak merencanakan yang jahat buat kita.
Waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, firman Allah berkata, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di mata Allah baik. Amin. Baik, saudaraku. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk ataupun jahat di mata Allah. Saudaraku, bagaimana jadinya kejahatan-kejahatan yang sekarang yang beragam-ragam, saudaraku, itu bisa terjadi kepada orang baik. Orang baik belum tentu benar, orang benar sudah pasti baik. Amin. Maka itu saya pernah ketemu sama orang Indonesia, Pak, ini saudara saya ini orang baik, tapi kalau tidak percaya kepada Yesus, dia bukan orang benar. Dia boleh jadi orang baik, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak saudaraku. Tetapi kalau dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan orang benar. Amin. Dia bisa jadi orang baik. Orang baik tidak bisa sampai ke sorga. Karena orang baik juga, agama mengajarkan kebaikan. Kita harus baik sama orang. Orang Islam pun mengajarkan kita harus baik sama orang. Orang Hindu pun juga mengajarkan kita harus baik sama orang. Tetapi tidak ada satu agama yang berkata engkau harus benar. Karena kebenaran itu tidak diusahakan oleh manusia. Kebenaran itu berasal dari Allah. Allah lah yang membenarkan kita, bukan kita membenarkan diri kita sendiri. Amin. Oleh sebab itu senangnya kita hidup di dalam Yesus. Yesus membenarkan kita. Amin. Kita nggak perlu daki gunung, saudaraku, ke Gunung Kawi, nggak perlu. Yesus sudah datang dari sorga. Dia turun untuk selamatkan saudara. Anda menjadi orang benar ketika Anda percaya. Amin. Nggak ada yang bersuka cita. Perlu dibantu rupanya. Oke, baik saudaraku. Jadi begini, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi jawabannya apa? Saudaraku, apa yang terjadi dalam dunia ini itu bukan berasal dari Allah. Itu akibat dari kejatuhan manusia dari sejak awal. Oleh akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, maka segala kejahatan itu masuk dalam dunia ini sampai sekarang ini. Jadi di sini Anda dan saya tidak bisa mempersalahkan Allah. Karena semua kejahatan yang terjadi saat ini bukan hasil kerja Allah. Hasil kerja Allah, di mata Allah segala yang diciptakan baik. Tetapi kejahatan yang sementara merajalela sekarang ini akibat si Adam. Oke? Amin. Amin. Oke, saudaraku. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan, saudaraku. Tidak, saudaraku. Itu baru orang baik. Kalau sarang saya ganti kata baik jadi orang benar, saya putar lagi tadi si Steve jadi bingung juga sedikit, saudara. Bagaimana kejahatan itu terjadi kepada orang benar? Apakah Allah jahat? Tetap Allah punya standar selalu yang benar. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat. Kenapa bisa jadi juga kepada orang benar? Karena itu pengaruh dari dosa. Anda pernah rasa hembusan angin? Semua kita rasa hembusan angin. Amin. Dia mau orang benar, orang baik, orang jahat, semua rasa hembusan angin. Amin. Akibat dosa ada pengaruh di situ. Angin adalah sebuah pengaruh. Amin.
Jadi jangan pernah mempersalahkan Allah atau Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik buat. Amin. Saudara lihat, apa sih yang saudara lihat? Kejahatan yang paling hebat yang dialami oleh orang-orang di dunia ini, saudaraku, tidak sehebat, tidak sejahat dari apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita hukum dia, kita telanjangi dia, kita ludahi dia, kita Allah ditombak lambungnya, saudara. Allah tanggung semua kejahatan manusia di kayu salib. Jangan pernah persalahkan Allah dalam hal ini. Amin. Nah, kita kembali, saudaraku. Jadi Allah itu mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Nah, saudaraku, baik kita lihat, saudaraku. Iman adalah wujud kasih kita kepada Allah. Ada orang berkata, oh gini saudaraku, sekarang iman itu, kata iman nih saudaraku, itu punya nilai rendah sekali. Kata percaya itu punya nilai rendah sekali. Ada orang tidak mengerti apa kata percaya, apa kata iman. Saudaraku, contohnya begini, salah satu saja. Saya percaya bahwa nanti saya akan diberkati dengan pekerjaan. Mungkin dia tidak tahu ini. Saya percaya bahwa nanti saya akan diberkati dengan pekerjaan. Sepertinya bagus kata ini, benar nggak saudara? Benar nggak? Nah, kalau saudara bilang nanti, saudara jangan pakai kata percaya. Karena percaya itu sekarang. Dia bukan nanti. Nanti itu hope, expectation, pengharapan. Pengharapan untuk future. Tapi faith now. Percaya sekarang. Dia bukan besok, dia bukan nanti, tetapi percaya sekarang. Amin. Jadi saudaraku, kalau dari kalimat itu bilang begini, saya berharap nanti Tuhan berkati saya. Bukan saya percaya Tuhan nanti berkati saya. Itu sama juga Anda tidak percaya Allah. Oh sorry, bisa seperti itu nantinya. Bahasanya seperti nanti. Karena saudaraku, kalau nanti, saudaraku, ini butuh waktu. Ya bukan gak saudara? Nah, ini antara sekarang sama nanti itu ada kesenjangan, saudaraku. Jadi saudara bisa artikan sendirilah. Jadi percaya is now. Maka itu saya bawa nih. Ada yang pakai terjemahan bahasa Inggris? Ibrani pasal 11 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang kurang. Ada satu kata yang kurang. Kita pakai bahasa Inggris saja, karena kalau saudara pakai bahasa asli bingung nanti. Now faith. Iman itu sekarang. Coba saudara bisa lihat. Ada mungkin? Ada? Apa? Di atasnya aja. Now faith. Iman itu selalu sekarang. Allah ingin bekerja sekarang. Anda dalam kepepet, Anda dalam sakit yang begitu menusuk, Anda butuh pertolongan. Jangan nanti, saudaraku. Allah ingin bekerja sekarang. Oleh sebab itu waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika orang berseru kepada Yesus, Yesus nggak bilang begini, nanti besok baru saya sembuhkan kamu. No, faith is now. Mujizat itu sekarang. Pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa, itu now. Amin. Nanti itu, saudaraku, itu bisa dicekal sama iblis. Iblis bisa tunggu saudara. Nanti itu Anda bisa berubah.
Tetapi iman itu sekarang. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itu iman itu bagaikan saya lagi cari gambarannya, dia aktif, saudaraku. Dia aktif. Dia tuh bekerja secara aktif. Karena dia rohani, barang rohani itu gak pernah kena lelah. Oke? Tubuh kita secara fisik itu bisa kena lelah. Saudara bisa capek secara fisik. Tetapi saudaraku, barang rohani dia gak pernah kenal capek atau lelah. Enggak. Allah itu roh. Roh itu tidak pernah kena lelah, gak pernah kena sakit. No. Dia tidak rasa penderitaan. Amin. Itu roh. Nah, oleh sebab itu iman itu, karunia Allah itu rohani itu. Ini barang rohani, saudaraku. Oleh sebab itu, karena ini barang rohani, dia bekerja secara aktif. Amin. Hari ini contohnya, Anda kekurangan, Anda disakiti orang. Masuklah di dalam iman. Amin. Berimanlah kepada Allah. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar buat saudara. Amin. Nah, saudara, kita mau tes. Iman, saya bilang katakan tadi, kata percaya atau iman itu nilainya, saudaraku, kursnya $1 kalau dirupiahin itu 100 perak, saudaraku. Padahal kata percaya atau kata iman itu kursnya tinggi, men. Saudara mau gabung dolar, pound sterling sama whatever, saudaraku. Mata uang Eropa itu? Euro. Iman jauh lebih besar. Iman jauh lebih tinggi nilainya. Amin. Dia tidak bisa dibayar dengan harta, dengan materi. Nggak bisa. Iman itu barang rohani. Amin. Nah, saudara, kita lihat ini. Kita mau tes. Ada satu ilustrasi. Oke? Saya nggak tahu kalau saya pernah kasih ilustrasi ini atau belum. Satu waktu ada juru wartawan, saudaraku, dia suka foto, ceklek, saudara. Dia suka, foto-foto. Satu waktu dia ada di atas gunung. Wah, dia di atas gunung, dia mulai menikmati keindahan ciptaan Allah yang besar. Wow, dia mulai foto. Celuk. Keasikan foto, saudaraku. Tiba-tiba dia jalan ke belakang, dia jatuh ke jurang, saudara. Wah, ini di atas ketinggian ini. Tolong! Puji Tuhan, saudaraku. Karena dia saking ketakutan, dia tangannya. Ini jurang yang tinggi ini, saudaraku. Tiba-tiba dia, dia ke belakang, ada pohon, batang pohon. Dia langsung pegang batang pohon. Wah, dia pakai bahasa rohani lagi. Puji Gusti. Puji Tuhan maksudnya. Dia pegang batang pohon, saudaraku. Waktu dia pegang batang pohon, dia lihat ke bawah. Dia masih di puluhan ribu feet, saudaraku. Saya juga lompat dari lantai 2 ke bawah, nggak berani. Apalagi ini puluhan ribu feet, saudara. Dia lihat ke atas. Masih jauh, saudaraku, ke atas. Ini ketawanya dikelitikin atau ketawain saya nih? Oke, saudaraku. Dia teriak. Dia udah gemetar, saudaraku. Cuman dia sendiri di situ. Saudara, saya mau tanya sama Pak Jeremia. Kira-kira Pak Jeremia, ini gak menjebak, enggak. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Jeremia saat itu? Dalam keadaan, ini dilema hidup ini.
ke bawah jurang, naik ke atas, saya nggak bisa mendaki, saudara. Iya. Ada yang bisa jawab? Hah? Pasrah? Ku pasrah. Saudaraku, Pak Okta rohani sekali, bro. Wih, lain men. Lain, udah tingkatannya tinggi sekarang Pak Okta nih. Amin. Saudaraku, wartawan ini dia berteriak. Dia nggak tahu mau ngapain, saudaraku, dia nggak mau mati. Akhirnya apa, saudara? Dia berteriak, tolong, tolong. Nggak ada yang dengar, saudara. Akhirnya terpaksa dia ingat Tuhan. Ada orang Kristen terpaksa di sini? Kalau udah kepepet, baru ingat Tuhan. Hidupmu udah mau di ujung tanduk baru ingat Tuhan. Nah, dia berteriak, Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kalau aku diselamatkan Tuhan Yesus, aku mau berkorban buat gereja. Tuhan Yesus, kalau Engkau ulurkan tanganmu, aku akan setia beribadah. Tuhan Yesus, aku ingin mendengar suaramu. Kalau demikian, aku mau sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan. Iya Pak ya? Hah? Bener gak? Waktu dia berteriak Tuhan Yesus, tiba-tiba ada suara dari atas, saudara. Anakku, aku Tuhan Allahmu, aku ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan langsung bilang begini, lepaskanlah tanganmu. Anda berani? Saudara buat perhitungan, bukan? Saudara dan saya akan buat perhitungan, amin. Saya nggak mau munafik, saya akan buat perhitungan di situ, saudara. Ini suara dari Tuhan. Pak Okta, anakku, aku dengar doamu. Engkau sekarang sudah berubah. Engkau sudah lebih rohani dari gembala. Engkau sudah berhenti Facebook. Just kidding, Pak. Oke, just kidding, Pak. Semua juga pakai Facebook. Saya juga, saudaraku. Oke, saudaraku. Nah, aku sudah dengar doamu, jeritan hatimu. Engkau menangis untuk keselamatan. Sekarang lepaskan tanganmu. Aku menyertai engkau, Pak Okta. Berani lepas tangan? Ya. Coba kita gantung di sini, saudara. Kita mau tes, saudara, mau tes gak? Boleh dites? Gelantungan di lantai 2 saja, oke? Gak usah di puncak gunung yang 20 ribu feet, saudaraku. Kita tes sebentar. Gak mungkin lah. Gak ada yang berani, amin, saudara. Itulah iman. Saudaraku, ketika nyawamu terancam, ingat baik-baik, Allah sudah lebih dahulu mati untuk nyawamu. Dia sudah lebih dahulu mati untuk saudara. Amin. Ini persoalan yang paling tinggi. Ini masalah yang paling besar. Kenapa Allah Bapa memalingkan muka? Kenapa? Karena Allah Bapa melihat dosa yang begitu besar ditanggung di kayu salib. Ibaratnya begini, Allah menghukum dirinya sendiri untuk keselamatan saudara. Amin. Yesus Allah, dia mati untuk saudara. Allah menghukum dirinya sendiri untuk keselamatan saudara. Kalau soal maut, saudaraku,
kematian kita sudah ditanggung di dalam Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Ada orang ditanya begini, kalau saat ini kamu mati, kamu masuk di mana? Moga-moga. Ya, mudah-mudahan saya bisa diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan. Moga-moga itu agama. Tapi orang-orang yang percaya Yesus, kematian kita tidak pernah ada keraguan. Ketika kita mati, kita pasti bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Kematian saya sudah ditanggung di kayu salib. Amin. Semua kita mengalami kematian. Tetapi untuk dapat menerima sorga, saudaraku, Allah harus turun dari sorga. Karena saudaraku, untuk masuk sorga harus orang yang pernah ada di sorga. Yesus adalah Allah, Dia ada di sorga. Amin. Agama berkata, jalannya untuk ke sorga. Saudaraku, nggak ada. Karena manusia biasa nggak pernah ke sorga. Yesus pernah ada di sorga. Oleh sebab itu dia turun dari sorga ke bumi untuk beri jalan ke sorga. Karena apa? Dia pernah ada di sorga. Dia hidup di sorga. Dia Allah. Karena Dia Allah, hidupnya di sorga. Amin. Senang gak ikut Yesus? Amin. Nah, itulah saudaraku, sukacita yang besar. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus penuh dengan iman. Cinta kita harus membara, harus panas dengan Tuhan. Saudaraku, terus terang, hari-hari ini ini secara manusia, secara manusia loh. Saya suka lihat YouTube. Itu akhir zaman benar-benar. Buat aku gemetar, saudara. Tapi ketika membaca firman, saudaraku, sebagai orang percaya, kita punya kepastian akan hidup. Amin. Amin, saudara. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kalau lihat saudaraku, sekarang tanda-tandanya, saya sampai berpikir begini, saudaraku. Ini karena gembala, dalam segala bentuk kekurangan dan kelemahan, saudaraku, ada di dalam kerinduan hati ini. Tuhan, semua jemaat tidak ada yang binasa, semua masuk surga. Tidak ada satu yang binasa, semua harus masuk surga. Nah, tetapi bagaimana gereja bisa menjawab apa yang menjadi kerinduan Tuhan supaya tidak ada satu orang binasa? Gereja, jemaat harus setia, jemaat harus dekat intim dengan Tuhan, berdoa. Saya sampai berpikir, Tuhan, di Amerika ini orang sibuk kerja. Sampai-sampai kerja bisa membawa jemaat-jemaat itu lupa Tuhan. Saudaraku, tetapi saya berdoa tidak ada di sini. Amin. Amin. Tuhan tolong. Amin. Semua ingat Tuhan. Semua dekat dan setia dengan Tuhan. Semua turut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada godaan, tidak tergoda. Amin. Kuat, saudara. Karena apa? Karena iman, saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Saudaraku, iman itu dia harus aktif. Saudaraku, iman itu bukan cuma sekedar percaya masuk gereja, pulang rumah. Enggak, saudaraku. Iman kita harus iman yang mengalahkan dunia. Iman kita, saudaraku, harus iman yang dekat, melekat dengan batang pohon, saudaraku. Carangnya, saudara. Batang ya, kita carangnya, sorry. Batang pohon, saudara. Kita harus dekat, melekat dengan batangnya, saudaraku. Coba kita lihat sebentar, saudaraku. Kita lihat sebentar dalam kitab Yohanes. Pasal yang ke-15. Ini sebenarnya, ini inti dari iman, saudaraku. Ini
Iman itu seperti ini. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi saudaraku, perbuatan kita tidak seperti orang percaya. Yohanes pasal yang ke-15. Aku, ayat yang kelima. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kamu dikumpulkan, saya lompat ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku, iman itu artinya kita melekat. Saudaraku, iman itu artinya bukan hanya sekedar percaya. Percaya itu, saudaraku, terlalu rendah nilainya. Tetapi iman itu, percaya itu dekat dengan Allah. Saudaraku, Allah tidak mau kita binasa. Allah tidak mau kita dibuang di dalam dapur api. Tetapi Allah ingin supaya kita berbuah lebat. Amin. Nah, ada satu contoh lagi tentang iman. Contohnya, saudaraku, ketika semua sini ada yang ke Amerika lewat kapal laut atau berenang? Ada? Hah? Enggak ada ya? Oke. Nah, saudaraku, semua kita lewat pesawat, benar nggak? Ya, saya nggak tanya paspor saudara, tenang aja. Saya cuma tanya saudara kemarin terbang atau berenang gitu. Oke. Nah, saudaraku, waktu kita naik pesawat, ini iman saudara. Oke. Waktu kita naik dalam pesawat, saudaraku, kita duduk. Oke. Tiba-tiba ini cuman cerita saya saja. Oke. Tiba-tiba saudaraku, saudara lihat pilot. Nah, yang mengendarai pesawat pilot. Oke, bukan kenek ini saudara, ini pilot. Tiba-tiba saudaraku, waktu pilot datang memperkenalkan diri, itu enggak apa? Modelnya dia pakai baju restoran. Dia pakai topi di atas, topi restoran tuh, topi restoran Jepang, tepan. Bajunya putih. Tiba-tiba dia memperkenalkan diri. Saya ini adalah pilot saudara. Saudara percaya nggak? Saudara mau terbang sama dia? Hah? Ada yang mau terbang sama tukang masak? Saudara mau terbang sama pilot, bukan? Amin? Nggak ada yang mau terbang sama tukang masak, koki. Saya baru lihat saudari Nova ketawa. Luar biasa. Enggak, sudah lama sih, basa-basi doang. It's okay. Nah, saudaraku, enggak ada yang mau terbang ke Amerika, tiba-tiba saudara lihat pilotnya tukang masak. Om Malo yang mau, maksudnya Miki yang mau jadi pilot. Enggak ada yang mau saudaraku. Saudara akan cepat-cepat tuh turun cancel. Bener enggak? Nah, saudaraku, tapi kalau tiba-tiba di pesawat itu yang keluar pilot, topinya topi pilot, bajunya baju pilot, dia mulai perkenalkan diri. Saya pilot saudara dengan penuh gagah. Saudara percaya bukan? Amin. Dia mulai duduk, dia bawa saudara terbang. Tapi kalau tukang masak, dia bukan selamatkan saudara, dia bawa saudara ke restoran saudara. Pintar saudaraku. Saya pikir tante nggak ada yang bisa jawab ini. Rupanya
Hebat, memang pintar saudaraku. Ini tepuk tangan buat Ibu Yanti. Kalau tukang masak dia akan bawa terbang saudaraku. Biar gimana pun tukang masak baru lihat tombolnya saja dia nggak tahu. Dia harus bawa saudara kemana? Ke restoran. Come on. Oke? Come on. Arirang. Brooklyn saudaraku. Dia bawa ke Arirang Brooklyn saudara. Oke? Nah jadi saudaraku karena dia ini pilot. Dia akan bawa saudara menuju tempat tujuan. Nah, inilah iman. Di mana letak daripada iman? Saudaraku, ketika pilot itu dia hendak membawa saudara, tahu nggak? Tanpa Anda sadari, nyawa saya hidup dan mati di tangan dia. Oke? Nyawa saya ketika saya duduk dalam pesawat, hidup atau mati di tangan pilot. Itu iman. Ini ilustrasi sederhana walaupun ada kekurangannya. Oke? Jadi saudaraku waktu dia bawa terbang, saudaraku Anda hidup di dalam pesawat. Oke? Kalau Anda mau keluar pesawat bisa. Walaupun dikasih parasut Anda jatuh, dia nggak naik, dia nggak sama-sama terbang saudara. Anda pasti jatuh. Maka itu di luar aku Anda binasa. Oke? Pilot itu sebagai yang mengemudi pesawat. Anda mempercayakan dia untuk membawa tujuan dari perjalanan hidup saya ke Amerika. Nah oleh sebab itu Yesus dia jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa selain melalui aku. Dia ketika Anda percaya kepada Yesus, dia akan bawa Anda sampai ke rumah Bapa. Sebagaimana dengan pilot tadi. Amin. Jadi untuk bagi kita orang Kristen, kita tidak percaya kepada Yesus setengah-setengah. Mudah-mudahan, moga-moga. No, Yesus adalah Allah yang selamatkan kita. Jalan kita, jaminan hidup kita pasti di dalam Dia. Amin. Oke. Di pesawat, saudaraku, Anda menikmati suasana pesawat. Oleh sebab itu, iman sebenarnya ketika Anda percaya Yesus, Anda harus menikmati kehadiran daripada Allah. Kehadiran daripada Yesus yang membuat Anda sejahtera, membuat Anda safe, dilindungi. Itulah iman. Amin saudara. Ketika Anda percaya kepada Yesus, saudaraku, sebenarnya saudaraku kita harus nikmati kehadirannya. Karena kita punya tujuan saudaraku. Kita bisa rasa gravitasi bumi. Bagaimana awan gelap, hujan, dia bisa goyang. Tetapi Anda ada di dalam pesawat. Begitu juga iman. Anda bisa rasa hempasan angin. Tetapi kalau Anda rasakan kehadirannya, Anda tidak jatuh keluar. Amin. Amin saudara. That's faith. Amin. Nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Bagaimana Anda rasakan kehadirannya? Wow. Pertama, Yesus waktu dia naik ke sorga, dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus yang akan memenuhi saudara. Satu. Kedua, Anda ingin merasakan kehadirannya, Anda harus tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Baca firman. Renungkan firman. Maka Anda ada di dalam kendaraan hadirat Allah. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kita bangkit berdiri.